Pasti, kalian sering kan melihat kreator dengan personality yang unik, ceria, menggebu-gebu, bahkan sampai ngeselin. Tapi, jika kita melihat video dari kreator tersebut saat masih awal-awal, pasti orang-orang termasuk gua akan terkejut saat mengetahui sekalem apa YouTuber favorit kita semua. Hal ini juga berlaku kepada artis atau komedian yang terlihat kocak namun aslinya pendiam. Ya, sesuatu semacam ini malah menimbulkan sebuah pertanyaan. Kenapa orang-orang suka membuat gimmick? Dan sejauh apa gimmick itu boleh dilakukan? Gimmick, sebuah kata yang cukup umum dan mungkin ada juga di antara kalian yang menganggap bahwa pergimikan duniawi ini adalah hal yang sangat negatif karena kecenderungannya untuk menipu atau menyesatkan penonton. Ya, itu bisa dimaklumi sih, mengingat sudah banyak orang-orang tidak bertanggung jawab yang menggunakan strategi semacam ini untuk tujuan yang tidak-tidak. Tapi, apa sih sebenarnya gimmick itu? Menurut beberapa artikel yang gua baca, singkatnya gimmick sendiri adalah sebuah ide, aksi, atau perangkat yang digunakan untuk menarik perhatian. Perhatian yang dimaksud pun juga sangat beragam, seperti menaikkan engagement, minat pasar, bahkan sampai jadi yang paling menonjol. Gimmick yang paling sering dilakukan oleh konten kreator dan kalian mungkin sering melihatnya adalah perbedaan personality dari kreator tersebut saat di depan dan di belakang kamera. Bahkan, kreator besar seperti Mindah Basudara, Ngelantur, dan Timothy Ronald pun juga mengaku kalau sifat asli mereka berbeda gitu dengan yang terlihat. McLaren lu warna apa, bos? Ya, hal seperti ini juga sebenarnya mirip-mirip lah dengan aktor yang berakting di suatu film. Bedanya kalau aktor itu berakting untuk menyesuaikan dengan peran mereka, sedangkan konten kreator sendiri berakting untuk menyesuaikan dengan audiens serta konten dari kreator itu sendiri. Pasti rasanya akan aneh aja gitu kalau seandainya Timothy Ronald menggunakan pembawaan Mindah Basudara untuk videonya. Begitupun sebaliknya. Di dunia bisnis sendiri, gimmick yang biasa diterapkan pun juga sedikit berbeda gitu dengan gimmick ala-ala konten kreator. Mungkin lu pernah melihat poster orang jualan di jalan yang menggunakan unsur-unsur komedi. Ya, jika dibandingkan dengan poster yang biasa saja, pasti orang-orang akan lebih melirik kepada poster unik tersebut. Dan saat ada orang yang merepost postingan poster itu, maka ada kemungkinan pula kalau poster orang tersebut akan viral dan semakin banyak orang yang tahu. Ada juga gimmick yang lebih advance seperti barang berlabel limited edition contohnya. Ya, lu tahu kan kalau brand besar seperti Supreme, Rolex, Nike, serta Adidas yang lumayan sering gitu mengeluarkan barang limited. Atau tidak perlu jauh-jauh, pasti lu sering kan melihat atau bahkan membeli barang limited edition dari YouTuber favorit kalian. Biasanya berupa kaos sih. Tapi, kalau dipikir-pikir, kenapa sih mereka suka banget memproduksi barang limited? Padahal kan bisa saja brand atau influencer itu membuat barang yang selalu tersedia supaya ada pembeli setiap saat. Jadi, gimmick-gimmick yang berupa barang limited edition ini sebenarnya cukup memainkan psikologi customer, di mana seseorang yang telah membeli barang tersebut akan memiliki rasa puas, bangga, serta meningkatkan status karena memiliki barang yang belum tentu bisa dimiliki oleh orang lain. Meskipun memiliki banyak uang sekaligus. Apalagi barang limited edition dari brand besar itu juga dijadikan investasi karena kelangkaan dan tingginya permintaan. Ya, hukum dasar ekonomi lah. Barangnya dikit, permintaannya banyak, otomatis harganya akan naik. Lalu, setelah mengetahui itu semua, mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa gimmick-gimmick seperti ini itu belum tentu buruk, bahkan bisa mendatangkan banyak cuan. Tapi, ibarat pisau bermata dua, gimmick ini juga bisa menjadi sesuatu yang merugikan, apalagi jika penggunanya tidak memiliki etika. Hal ini juga lah yang membuat banyak orang beranggapan kalau pergimikan ini adalah hal yang sangat negatif karena kecenderungannya untuk menyesatkan bahkan sampai merugikan orang. Jadi, sejauh mana gimmick ini boleh dilakukan? Meskipun gimmick sangat efektif untuk menarik perhatian, tapi faktanya kita juga harus berpikir keras serta melakukan effort yang lebih supaya gimmick yang kita lakukan bisa efektif dan berhasil tentunya. Itu belum ditambah dengan ketatnya persaingan antara kompetitor atau pesaing. Oleh sebab itu, terkadang beberapa oknum tidak bertanggung jawab lebih memilih menggunakan gimmick-gimmick yang tidak sesuai atau dalam tanda kutip menipu untuk menggait para pelanggan.
Padahal dampak buruk yang disebabkan oleh hal semacam ini tuh bisa dibilang tidak sebanding gitu dengan tipuannya. Seperti kehilangan kepercayaan yang membuat customer pindah ke tempat lain, sampai kepada jeleknya reputasi sehingga membuat orang-orang makin ogah berbelanja ke tempat tersebut. Bahkan ada yang sampai berurusan dengan hukum gitu. Ya, kasus yang gua maksud adalah kasus Wear My Jet, di mana pada waktu itu, tepatnya tahun 90-an, Pepsi baru saja meluncurkan sebuah kampanye bernama Pepsi Stuff. Isi dari kampanye itu adalah memberitahukan bahwa setiap pembelian dari produk Pepsi akan mendapatkan poin yang bisa ditukar dengan beberapa hadiah seperti kaos, bahkan sampai kacamata hitam. Dan coba tebak apa hadiah utamanya? Ya, pesawat jet, atau lebih tepatnya pesawat jet bertipe AV-8B Harrier 2 yang diperkirakan pada waktu itu bernilai sekitar 30 juta dolar atau setara dengan 524 miliar untuk saat ini. Dan lebih gilanya lagi, ternyata ada orang yang menanggapi iklan ini dengan serius. Pria tersebut bernama John Leonard. Jadi, untuk bisa mendapatkan jet tersebut, si John itu harus mengumpulkan 7 juta poin atau setara dengan pembelian 1,4 juta lusin produk Pepsi. Mengetahui kalau harga yang harus dikeluarkan terlalu mahal, si John pun akhirnya berpikir keras dan menemukan celah bahwa untuk bisa mendapatkan jet tersebut, John cukup membeli poin Pepsi seharga 10 sen per poin. Bahkan, si John pun juga mengajak beberapa investor untuk membantunya. Nah, begitu poinnya terkumpul, si John akhirnya berniat menukarkan hadiah tersebut. Namun sayang, pihak Pepsi malah menolak dengan mengatakan kalau iklan tersebut cuma sekadar lelucon. Mengetahui hal tersebut, si John pun akhirnya menuntut pihak Pepsi dengan dakwaan penipuan, pelanggaran kontrak, serta perdagangan yang menipu dan tidak adil. Namun pada akhirnya, pihak pengadilan tetap memenangkan perusahaan Pepsi dengan alasan bahwa orang waras pasti akan menganggap bahwa iklan tersebut cuma sekedar lelucon. Saking viralnya kasus ini, Netflix pun sampai membuat serial dokumenter berjudul Wear My Jet. Ya, dari berita semacam ini kita bisa menyimpulkan bahwa gimmick-gimmick yang berlebihan itu memang bisa menimbulkan efek yang segila ini. Lalu, bagaimana kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita? Apakah itu bisa disebut gimmick? Well, balik lagi, berhubung tujuan dari gimmick ini adalah untuk menarik perhatian, maka kita juga harus tahu terlebih dahulu tujuan orang berbuat baik itu untuk apa. Apakah untuk minjem duit misal, atau ya memang orangnya aja yang baik. Karena rasanya aneh aja gitu kalau seandainya orang terdekat seperti pasangan atau bahkan orang tua berbuat baik untuk mencari perhatian kita. Ya, tapi sebagai orang kita memang harus selalu berpikir positif sih. Oh ya, sedikit fun fact. Meskipun terdengar mirip, sebenarnya gimmick dan pencitraan itu sangat berbeda. Di mana gimmick sendiri bertujuan untuk menarik perhatian, sedangkan pencitraan bertujuan untuk menciptakan reputasi baik. Ya, intinya sih selagi gimmick tersebut tidak mengandung unsur penipuan seperti thumbnail clickbait atau bahkan kasus Pepsi tadi, tentu saja tidak ada masalah. Karena sejatinya gimmick ini adalah bagian dari marketing. Makasih buat lo yang sudah menonton video ini. Gimana? Apakah ada yang ingin lo sampaikan? Bisa banget komen di bawah. Jadi, jangan lupa belajar.